Saat Nyi Blorong menjadi manusia untuk mencari cinta. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang pemuda bernama Jaka. Setiap pagi, Jaka pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya seperti sayur mayur dan buah-buahan. Pekerjaan ini dilakukannya dengan penuh semangat untuk membantu keluarganya yang tinggal di pinggir desa. Suatu pagi, seperti biasa, Jaka berangkat ke pasar dengan keranjang penuh sayuran segar di pundaknya. Pasar pagi itu ramai dengan aktivitas, pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka, dan pembeli yang sibuk memilih barang kebutuhan. Saat Jaka sedang mengatur dagangannya di salah satu sudut pasar, matanya tertuju pada seorang wanita cantik yang baru saja tiba. Wanita itu tampak berbeda dari kebanyakan orang di pasar. Kulitnya bersih, rambutnya hitam panjang dan berkilau, dan dia mengenakan kebaya sederhana namun elegan. Wanita itu datang ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga. Jaka memperhatikan wanita itu dari kejauhan dengan rasa penasaran. Wanita itu tampak anggun dan tenang saat memilih sayuran dan buah-buahan. Ketika mendekati lapak Jaka, dia tersenyum ramah. "Selamat pagi, Mas. Sayurannya segar-segar," ya, sapa wanita itu dengan senyuman manis. Jaka yang sedikit gugup, mencoba untuk tidak terlihat canggung. "Selamat pagi, Mbak." "Iya, ini hasil kebun sendiri. Mbak butuh sayuran apa saja?" Sari mulai memilih beberapa sayuran sambil sesekali menanyakan harga. Jaka, yang biasanya cekatan melayani pembeli, kali ini merasa sedikit kikuk karena pesona wanita itu. "Mbak sering ke pasar ini?" tanya Jaka, mencoba untuk memulai percakapan. "Iya, Mas. Saya baru pindah ke desa ini beberapa bulan yang lalu," jawabnya sambil tersenyum. "Namaku Rukmini Sarita, tapi panggil saja Sari." Jaka merasa lega karena percakapan mulai mengalir. "Senang bertemu dengan Mbak Sari. Saya Jaka, saya sering jualan di sini. Jadi, kalau Mbak Sari butuh sayuran segar, bisa mampir ke sini." Sari mengangguk dan tersenyum lagi. "Terima kasih, Mas Jaka. Saya pasti akan sering ke sini." Terpesona oleh kecantikan dan keramahan Sari, Jaka bertekad untuk mendekatinya. Setiap kali Sari datang ke pasar, Jaka selalu mencoba mencari cara untuk berbicara lebih banyak dengannya. Suatu hari, Jaka memutuskan untuk menyiapkan beberapa sayuran segar yang paling baik dari kebunnya. Dia menata sayuran tersebut dengan rapi di keranjang dan menunggu kedatangan Sari. Ketika Sari tiba di pasar, Jaka menyapanya dengan senyum hangat. "Selamat pagi Mbak Sari. Hari ini saya punya sayuran segar yang baru dipetik, khusus untuk Mbak," katanya sambil menunjukkan sayuran tersebut. Sari tersenyum dan tampak terkesan. "Terima kasih, Mas Jaka. Sayurannya kelihatan segar sekali." Setiap kali Sari selesai berbelanja, Jaka selalu menawarkan untuk membantunya membawa barang belanjaan. Awalnya, Sari menolak dengan sopan, tetapi Jaka dengan gigih meyakinkan bahwa dia senang membantu. "Biar saya bantu bawakan belanjaannya Mbak Sari. Lagi pula, rumah Mbak tidak terlalu jauh dari sini kan?" kata Jaka. Sari akhirnya setuju, dan mereka berjalan bersama ke rumah Sari. Di sepanjang jalan, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga cerita lucu masa kecil. Suatu hari, setelah membantu Sari membawa belanjaannya, Jaka mengajak Sari untuk singgah di sebuah warung kopi kecil di tepi pasar. "Mbak Sari, bagaimana kalau kita istirahat sejenak di warung kopi? Saya traktir," ajak Jaka dengan senyum. Sari mengangguk setuju. Di warung kopi itu, mereka mengobrol lebih lama dan lebih dalam. Jaka bercerita tentang keluarganya dan bagaimana dia merawat kebun, sementara Sari menceritakan masa kecilnya dan alasan dia pindah ke desa itu. Setiap kali Jaka pergi ke hutan atau kebun, dia selalu mencari sesuatu yang istimewa untuk Sari. Suatu kali, dia menemukan bunga liar yang indah dan memetiknya untuk diberikan kepada Sari. "Mbak Sari, ini ada bunga liar yang saya temukan di hutan. Saya pikir Mbak pasti suka," kata Jaka sambil menyerahkan bunga tersebut. Sari menerima bunga itu dengan senyum bahagia. "Terima kasih Mas Jaka, bunganya cantik sekali." Selain itu, ketika desa mengadakan acara atau festival, Jaka selalu mengundang Sari untuk datang bersama. "Mbak Sari, besok malam ada acara wayang kulit di balai desa. Ayo kita nonton bersama," ajak Jaka. Sari yang memang suka dengan budaya dan seni tradisional, dengan senang hati menerima undangan Jaka. Di acara-acara tersebut, mereka sering menghabiskan waktu bersama, menonton pertunjukan, dan berbincang tentang banyak hal.
Setelah beberapa bulan saling mengenal dan semakin dekat, Jaka merasa saatnya tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di tepi sawah, Jaka berhenti dan menatap Sari dengan penuh keseriusan. "Mbak Sari, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Sejak pertama kali bertemu, saya sudah terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hati Mbak. Semakin saya mengenal Mbak, semakin saya yakin bahwa saya jatuh cinta pada Mbak." Sari tersenyum lembut, matanya berbinar. "Mas Jaka, saya juga merasa bahagia setiap kali bersama Mas. Saya juga punya perasaan yang sama." Keduanya tersenyum, merasa lega telah saling mengungkapkan perasaan mereka. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat, dan desa kecil itu menjadi saksi kisah cinta mereka yang tulus dan indah. Jaka merasa bahwa Sari adalah wanita yang tepat untuk mendampinginya seumur hidup. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melamar Sari. Jaka ingin lamaran ini menjadi momen yang tak terlupakan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Jaka mengundang Sari untuk bertemu di tempat yang spesial pada sore hari. "Mbak Sari, besok sore ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Bisakah kita bertemu di tepi sungai saat matahari terbenam?" tanya Jaka dengan senyum penuh harap. Sari yang tidak menyadari rencana besar Jaka, dengan senang hati menerima ajakan tersebut. "Tentu Mas Jaka, saya akan datang." Saat matahari mulai terbenam, Sari tiba di tempat yang telah disiapkan. Dia terpesona melihat keindahan dekorasi dan suasana yang romantis. Jaka menyambutnya dengan senyuman dan mengajak Sari duduk di dekat meja kecil yang dihias bunga. "Sari, sejak pertama kali kita bertemu di pasar, hidup saya berubah. Setiap hari bersama Mbak Sari selalu membawa kebahagiaan. Saya merasa bahwa Mbak Sari adalah orang yang tepat untuk mendampingi saya seumur hidup," kata Jaka dengan suara yang penuh kehangatan. Sari tersenyum, matanya berbinar mendengar kata-kata Jaka. "Mas Jaka, saya juga merasa bahagia setiap kali bersama Mas. Saya merasa tenang dan nyaman dengan Mas." Jaka kemudian berdiri, mengeluarkan cincin yang telah dia siapkan, dan berlutut di depan Sari. "Sari, maukah Mbak menjadi istri saya? Maukah Mbak berbagi kehidupan dengan saya, dalam suka dan duka, dalam setiap langkah yang kita ambil?" Sari terharu, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dia mengangguk dengan senyum lebar. "Ya Mas Jaka, saya mau. Saya juga ingin menghabiskan hidup saya bersama Mas." Jaka memasangkan cincin itu di jari manis Sari. Keduanya kemudian berdiri dan saling berpelukan, merasa bahagia dan lega. Setelah lamaran yang indah di tepi sungai, Jaka dan Sari memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Mereka menginginkan pernikahan yang sederhana namun meriah, penuh dengan kebahagiaan dan kebersamaan keluarga serta teman-teman terdekat. Warga desa terlibat dalam persiapan pernikahan Jaka dan Sari. Tetangga-tetangga membantu memasang tenda di halaman rumah Jaka, menghias dengan bunga-bunga segar dan lentera-lentera yang berwarna-warni. Ibu-ibu desa menyiapkan hidangan khas desa yang lezat, sementara para pemuda mempersiapkan musik dan hiburan. Pada hari pernikahan, suasana desa penuh dengan kegembiraan. Jaka mengenakan pakaian adat Jawa yang elegan, lengkap dengan belangkon, sementara Sari tampil anggun dalam kebaya putih yang indah, dihiasi dengan bunga melati di rambutnya. Keduanya tampak serasi dan bahagia. Upacara pernikahan berlangsung dengan hikmat di bawah langit biru. Prosesi adat dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kebersamaan. Setelah prosesi selesai, acara dilanjutkan dengan pesta yang meriah. Makanan dan minuman melimpah, musik tradisional mengalun, dan tamu-tamu bersukaria menari dan bernyanyi. Setelah pesta pernikahan usai dan tamu-tamu mulai pulang, Jaka dan Sari menikmati momen-momen pertama mereka sebagai pengantin baru. Mereka duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang di langit malam. "Mas Jaka, terima kasih telah membuat hari ini begitu indah," kata Sari sambil menyandarkan kepalanya di bahu Jaka. "Saya juga berterima kasih, Sari. Hari ini adalah hari terindah dalam hidup saya," jawab Jaka dengan lembut. Keduanya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka menghabiskan malam itu berdua. Hari-hari awal sebagai pengantin baru dipenuhi dengan kebahagiaan. Jaka dan Sari saling berbagi tugas rumah tangga, berkebun bersama, dan menjual hasil panen di pasar. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah yang diambil, menghadapi setiap tantangan dengan senyuman dan cinta. Setiap pagi, Jaka dan Sari menikmati sarapan bersama di halaman rumah, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang mereka rawat bersama. Pada malam hari, mereka sering duduk di beranda,
menikmati udara malam yang sejuk, sambil bercakap-cakap tentang rencana masa depan. Jaka bermimpi untuk memperluas kebun mereka, sementara Sari ingin membuka warung kecil yang menjual makanan dan minuman ringan. Kehidupan Jaka dan Sari sebagai pengantin baru awalnya penuh dengan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Jaka mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan perilaku Sari. Setiap malam, Sari menghilang dari rumah, dan saat kembali, tubuhnya selalu basah dan berbau amis. Awal mula kecurigaan Jaka dimulai pada suatu malam ketika ia terbangun dan mendapati bahwa Sari tidak ada di sampingnya. Jaka berpikir Sari mungkin sedang di dapur atau kamar mandi, namun setelah memeriksa seluruh rumah, Sari tetap tidak ditemukan. Kemana Sari pergi tengah malam begini? Pikir Jaka, merasa bingung. Ia menunggu di ruang tamu, berharap Sari segera kembali. Setelah beberapa waktu, Sari muncul di pintu belakang dengan tubuh basah kuyup dan bau amis yang menyengat. Sari, dari mana saja? Kenapa tubuhmu basah dan bau amis? Tanya Jaka, merasa khawatir. Sari tersenyum canggung dan menjawab, maaf Mas Jaka. Tadi aku merasa kegerahan, jadi aku pergi ke sungai untuk mandi sejenak. Namun kejadian itu tidak hanya terjadi sekali. Setiap malam, Jaka terbangun dan mendapati Sari hilang dari rumah, dan kembali dengan tubuh basah serta bau amis. Jaka semakin curiga dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, ketika Sari kembali, Jaka memutuskan untuk bertanya lagi. Sari, kenapa kamu selalu pergi ke sungai setiap malam? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Sari terdiam sejenak sebelum menjawab, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Mas Jaka. Aku hanya merasa lebih tenang ketika mandi di sungai pada malam hari. Jawaban Sari tidak memuaskan Jaka, namun ia memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh, berharap Sari akan terbuka padanya suatu saat nanti. Jaka mulai lebih memperhatikan perilaku Sari pada siang hari. Ia melihat bahwa Sari tampak lelah dan kurang bersemangat, sering melamun dan tampak tidak fokus. Ini semakin memperkuat kecurigaan Jaka bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berminggu-minggu penuh kebingungan dan rasa penasaran yang tak tertahankan, Jaka memutuskan untuk menyelidiki sendiri kemana Sari pergi setiap malam. Ia sadar bahwa semakin lama ia membiarkan rasa curiganya, semakin dalam rasa khawatir yang ia rasakan. Maka, ia merencanakan untuk mengikuti Sari secara diam-diam suatu malam. Pada malam yang dipilihnya, Jaka berpura-pura tidur lebih awal dari biasanya. Ia memastikan untuk membuat dirinya nyaman di atas kasur, menutup matanya, dan menahan napas agar tampak benar-benar tertidur. Sari seperti biasa, menunggu hingga suasana rumah benar-benar sepi sebelum beranjak keluar. Saat mendengar langkah kaki Sari meninggalkan rumah, Jaka segera bangun dengan hati-hati. Ia mengenakan pakaian gelap agar tidak mudah terlihat dalam kegelapan malam. Dengan langkah-langkah perlahan, ia mengikuti jejak Sari keluar rumah dan melalui jalan setapak yang menuju ke arah sungai. Jaka menjaga jarak yang cukup jauh agar tidak terdeteksi oleh Sari. Ia menyembunyikan dirinya di balik pohon-pohon dan semak-semak, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Sari berjalan dengan tenang, seolah-olah tidak menyadari bahwa ia sedang diikuti. Setibanya di tepi sungai, Jaka bersembunyi di balik sebuah batu besar dan mengintip dari celah-celahnya. Ia melihat Sari berdiri di tepi air, menatap ke permukaan sungai dengan pandangan kosong. Ia melakukan gerakan-gerakan aneh yang menyerupai ritual, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tubuh Sari mulai berkilau di bawah cahaya bulan, dan pemandangan yang Jaka saksikan berikutnya membuatnya terpaku. Kulit Sari perlahan berubah menjadi sisik-sisik mengkilap berwarna hijau kemasan. Rambutnya memanjang dan mengalir seperti aliran sungai, matanya berkilat dengan sinar aneh. Yang paling mengejutkan adalah ketika tubuh bagian bawahnya mulai memanjang dan berubah menjadi ekor ular yang besar. Sari, yang sekarang tampak seperti manusia bertubuh ular, menatap ke permukaan sungai dengan tatapan hampa. Gerakan tubuhnya anggun namun mengerikan, seolah-olah ia adalah makhluk dari dunia lain. Jaka merasa tubuhnya membeku karena ketakutan. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekik di tenggorokan. Pemandangan di depannya begitu menakutkan dan membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa yang terjadi pada Sari? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pikir Jaka dengan panik. Ia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, namun pemandangan itu begitu nyata dan tak terbantahkan. Dalam kepanikannya, Jaka tanpa sadar menginjak ranting kering yang mengeluarkan suara keras.
Sari segera menoleh ke arah sumber suara, dan Jaka merasakan tatapan dingin dari mata ular yang menatapnya. Tidak bisa menahan rasa takutnya lagi, Jaka segera berlari secepat mungkin menjauhi sungai. Ia berlari melewati hutan dan jalan setapak, napasnya tersengal-sengal dan hatinya berdebar kencang. Ketakutan yang dirasakannya begitu mendalam, seolah-olah ia sedang dikejar oleh makhluk yang tidak dikenal. Jaka tidak berhenti berlari sampai ia tiba di rumah, langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam rumah, Jaka terduduk di lantai dengan napas yang masih tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia merasa bingung dan takut, tidak tahu harus berbuat apa dengan pengetahuan yang baru saja ia dapatkan. Sari, apa yang terjadi padamu? Apakah aku hanya bermimpi buruk? Gumam Jaka pada dirinya sendiri. Perasaannya campur aduk antara ketakutan, kebingungan, dan keinginan untuk melindungi istrinya. Setelah sedikit tenang, ia duduk di ruang tamunya dengan pikiran yang kacau. Pemandangan menakutkan yang ia saksikan di tepi sungai masih jelas di benaknya. Hati dan pikirannya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapinya, namun rasa takut yang menyelimutinya membuatnya ragu. Ketika pintu rumah terbuka dan Sari masuk dengan tubuh basah dan bau amis, Jaka merasa jantungnya berdebar kencang. Sari tampak lelah dan tidak menyadari bahwa Jaka sudah menunggunya dengan mata penuh pertanyaan. Dengan hati-hati, Jaka memutuskan untuk berbicara. Sari, kata Jaka dengan suara bergetar, kita perlu berbicara. Sari, yang baru saja menyekat tubuhnya dengan handuk, menatap Jaka dengan tatapan bingung. Ada apa Jaka? Kenapa kamu terlihat cemas? Jaka mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tahu apa yang kamu lakukan setiap malam. Aku mengikuti kamu ke sungai dan melihat semuanya. Sari, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Wajah Sari berubah menjadi sangat serius. Ia duduk di kursi dekat Jaka dan mulai berbicara dengan nada lembut, namun penuh penekanan. Jaka, aku tahu ini akan sulit untuk dipercaya, tapi aku harus jujur padamu. Aku adalah Nyi Blorong. Jaka merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berputar. Ia memandang Sari dengan mata terbuka lebar. Nyi Blorong, tapi, apa maksudmu dengan semua ini? Kenapa kamu menyamar sebagai manusia? Sari memejamkan mata sejenak, kemudian melanjutkan dengan penuh penyesalan, aku menyamar sebagai manusia untuk mencari cinta sejati. Aku ingin hidup normal dan merasakan cinta seperti manusia pada umumnya. Namun, sebagai Nyi Blorong, aku terikat pada batasan-batasan yang membuatku tidak bisa merasakan cinta dengan cara yang sama seperti manusia. Jaka merasa hampir tidak bisa bernapas mendengar penjelasan Sari. Rasanya seperti semua keyakinan dan kehidupannya selama ini runtuh. Ia merasakan ketidakpercayaan yang mendalam dan kesedihan yang menusuk hati. Jadi, semua ini, semua yang aku lihat, benar-benar nyata. Jaka bertanya, suaranya bergetar. Sari mengangguk pelan. Ya, semuanya nyata. Aku melakukan semua itu untuk mempertahankan identitasku sebagai manusia, meskipun aku tahu betapa sulitnya. Aku benar-benar mencintaimu, Jaka. Aku tidak ingin kehilanganmu. Setelah mendengar pengakuan mengejutkan dari Sari, Jaka merasa bingung dan dikelilingi oleh ketidakpastian. Ia duduk di kursi dengan wajah pucat, berusaha mencerna semua yang baru saja dikatakannya. Namun, suasana mendadak berubah ketika Sari berdiri dan mendekatinya dengan ekspresi serius dan menakutkan. Sari, kata Jaka dengan suara bergetar, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa begitu bingung dengan semuanya. Sari menatap Jaka dengan tatapan dingin yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Jaka, ada sesuatu yang harus kau ketahui, ucapnya dengan suara yang penuh ancaman. Jika kau berani menceritakan rahasia ini kepada siapapun, aku akan memastikan kau tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk berbicara. Jaka merasa darahnya membeku saat mendengar ancaman tersebut. Ia menatap Sari dengan ketakutan. Apa maksudmu? Apa yang akan kau lakukan? Sari mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan, aku harus mempertahankan identitas ini dan hidup di antara manusia. Namun, aku tidak bisa membiarkan rahasia ini terungkap. Jika kau membocorkannya, aku akan membunuhmu. Ini bukan sekadar ancaman, ini adalah kenyataan. Jaka merasa keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Tapi, kenapa? Kenapa kau harus mengancamku seperti ini? Sari menghela napas dan mencoba menjelaskan, sebagai Nyi Blorong, aku terikat pada aturan yang sangat ketat.
Jika rahasia ini terbongkar, tidak hanya hidupku yang terancam, tetapi juga hidup orang-orang di sekitarku. Aku harus menjaga rahasia ini agar bisa terus hidup di antara manusia. Jaka merasa tertekan dan bingung, namun ancaman Sari terasa sangat nyata. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan. Apa yang harus kulakukan, Sari? Bagaimana aku bisa tetap hidup jika aku tidak menceritakan rahasia ini? Sari menatap Jaka dengan mata yang penuh pengertian dan kesedihan. Kau harus menerima kenyataan ini, Jaka. Jika kau ingin tetap hidup, kau harus melanjutkan hidup bersamaku. Terimalah aku apa adanya, dan kita akan mencoba menemukan cara untuk menjalani kehidupan ini bersama. Jaka merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Sari. Ia mencintai Sari, tetapi ancaman akan kematiannya membuatnya merasa tertekan dan tidak berdaya. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu, tetapi aku juga merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa kuhadapi. Sari meraih tangan Jaka dengan lembut, berusaha memberikan dukungan emosional. Jaka, aku tahu ini sulit, tetapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin kau menderita. Jika kita bisa menghadapinya bersama, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar. Jaka menundukkan kepala, meresapi setiap kata dan ancaman yang diterimanya. Ia merasa dilematis antara cinta dan ketakutan. Akhirnya, ia mengangkat kepala dan memandang Sari dengan mata penuh kesedihan. Aku akan mencoba untuk menerima situasi ini. Aku hanya berharap kita bisa menemukan cara untuk menjalani kehidupan ini tanpa terlalu banyak penderitaan. Setelah keputusan sulit yang diambil Jaka untuk menerima Sari sebagai Nyi Blorong, kehidupannya berubah secara dramatis. Hari-hari berlalu dengan Jaka yang semakin tertekan. Ia berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan bersama Sari yang sebenarnya merupakan Nyi Blorong, tetapi ancaman yang diberikan kepadanya terus menghantui setiap pikirannya. Jaka merasa terjebak dalam hubungan yang penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Setiap malam, ia merasa cemas dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Seiring berjalannya waktu, Jaka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang mendalam. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya terlihat semakin pucat. Ketidakmampuannya untuk tidur dengan tenang dan beban pikiran yang terus-menerus membuatnya jatuh sakit. Ia sering mengalami sakit kepala dan kelelahan yang parah, dan nafsu makannya semakin menurun. Sari, yang merasa bersalah atas penderitaan yang dialami Jaka, mencoba untuk merawatnya sebaik mungkin. Namun, meskipun ia berusaha untuk menunjukkan kasih sayangnya, rasa bersalah dan rasa terjebak dalam kehidupannya sendiri membuat Jaka semakin merasa terasing. Suatu pagi, Jaka terbangun dengan tubuh yang sangat lemah. Ia merasa tidak ada tenaga sama sekali dan sulit untuk bergerak. Jaka tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dialaminya. Setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat. Dalam keadaan yang semakin menurun, Jaka sering terbaring di tempat tidur, hanya bisa memandang langit-langit dengan mata kosong. Di saat-saat terakhir hidupnya, Jaka merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Ia tidak lagi memiliki energi untuk berbicara banyak atau bergerak. Meskipun Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dan merasakan kepedihan, Jaka merasa jauh dari kedamaian yang diidamkan. Di malam yang gelap, Jaka menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan.